Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengawali hari yang baru, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biar kiranya firman yang kita dengar itu bisa menambah iman percaya kita dan pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau atas segala berkat dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan pada pagi hari ini. Hati kami siap untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, dan kami semua siap menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita ke dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Puji Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah fakta sejarah, bukan cerita, bukan dongeng atau bukan legenda. Apalagi kabar angin yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalibkan. Dan karena Yesus tidak mati, maka Yesus pun tidak bangkit. Tetapi ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Kristus benar sudah mati dan Kristus benar sudah dibangkitkan. Bahkan dalam ayat emas yang kita baca, di sini kitab suci menubuatkan bahwa pada hari yang ketiga Kristus akan bangkit. Ada lebih dari 500 orang yang menjadi saksi mata, termasuk Petrus dan rasul-rasul yang lain. Kalau kita membuka ke dalam 1 Korintus 15 ayat 5 dan 8, di situ dijelaskan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Selanjutnya ia juga menampakkan diri kepada Yakobus dan kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia juga menampakkan diri kepada Paulus, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara yang terkasih, kematian dan kebangkitan Yesus adalah dasar iman Kristen. Kebangkitan Yesus adalah sangat penting, karena tanpa kebangkitan, kematian pun tidak akan ada artinya. Karena kalau Yesus hanya diam di dalam liang kubur dan tidak dibangkitkan pada hari yang ketiga, maka sia-sialah iman kita mengiring Tuhan. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan kita bangkit pada hari yang ketiga, dengan demikian iman kita kepada Yesus tidak sia-sia. Kebangkitannya juga membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi kebangkitan Yesus dan kematian Yesus adalah batu penjuru buat iman kita. Hal ini juga ditekankan oleh Paulus yang menulis, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Jika Yesus tidak dibangkitkan di antara orang mati, khotbah kita akan hampa. Jika Kristus masih tergeletak di makam, maka misi penyelamatan Yesus terhadap manusia mengalami kegagalan. Dan Yesus tidak akan mengalami kemenangan. Oleh sebab itu Yesus adalah objek iman kita. Sebab jika ia tidak hidup, maka kepercayaan kita kepada Yesus adalah sia-sia. Kebangkitan Yesus secara langsung membawa 3 impact bagi kehidupan orang percaya. Yang pertama, kebangkitan Yesus secara langsung memberikan pengampunan bagi orang percaya. Karena melalui kebangkitannya, Kristus membuktikan bahwa kematiannya bukanlah satu kecelakaan atau kegagalan, melainkan salah satu mata rantai dari rangkaian keselamatan yang sudah dirancangkan oleh Allah. Ada orang berkata bahwa kenapa Yesus begitu kejam? Kenapa Allah Bapa begitu kejam mengizinkan Yesus disalib, disiksa, bahkan sampai mati di atas kayu salib dicemooh? Kenapa Allah Bapa begitu kejam? Ya, kalau kita berhenti sampai situ,
Sepertinya Allah Bapa kejam. Tetapi mukjizat sebenarnya yang terjadi adalah ketika pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan semua maut. Itu membuktikan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan, bukan rancangan yang mengalami kegagalan. Saudara, kita perlu sadari bahwa tujuan utama dari kedatangan Tuhan ke bumi adalah untuk menebus dosa. Ia datang ke dunia di mana hubungan antara Allah dan umatnya terputus karena dosa, sehingga ia bisa memberikan pengampunan dan mengembalikan kita ke dalam hubungan kasih seperti yang semula Allah inginkan. Karya penebusannya yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal dosa dan menyatukan kita kembali dengan Allah tidak dapat dipisahkan dari sifatnya, baik sebagai Allah maupun sebagai manusia. Karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Jadi saudara, kebangkitan Yesus itu memberikan pengampunan bagi kita orang percaya. Pengampunan supaya kita tidak mempermainkan kasih karunia Tuhan. Bukan berarti kalau Tuhan sudah mati kita bisa bermain-main dengan dosa. Tapi karena kita mengasihi Yesus, maka kita menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan yang kedua, kematian dan kebangkitan Yesus adalah memberikan pengharapan bagi orang percaya. Kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi kita semua orang percaya bahwa sekalipun tubuh ini mati, tapi suatu saat nanti tubuh ini akan tetap hidup selamanya bersama Kristus di sorga. Tubuh kita yang fana suatu hari akan ditelan oleh kematian. Sakit penyakit akan menimpa tubuh yang fana. Tetapi kebangkitan Kristus menjamin bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapat tubuh kebangkitan yang tidak akan rusak untuk selamanya. Karena di sorga nanti saudara, tubuh kita akan disempurnakan bersama dengan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kematian serta kebangkitan Kristus membuktikan adanya kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Karena kebangkitan Kristus telah mengalahkan kuasa maut, sehingga maut tidak lagi menakutkan bagi orang percaya, tetapi menjadi gerbang untuk menuju kepada hidup yang kekal. Dalam Wahyu 5 ayat 5 berbunyi demikian, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Yesus adalah singa Yehuda yang telah menang. Surat kepada 7 jemaat di kitab Wahyu memberitahu bahwa Tuhan selalu mencari pemenang. Kita melihat bahwa setiap keadaan selalu ada kesulitan yang harus kita hadapi. Selama kita masih hidup, kita akan terus menghadapi masalah silih berganti. Tetapi masalah yang datang itu sebenarnya membuktikan bahwa kita dibentuk untuk menjadi pemenang. Masalah yang datang, masalah yang kita hadapi membuat iman kita bertumbuh, dan iman kita pasti bertumbuh karena Tuhan melalui kebangkitannya menginginkan supaya kita keluar sebagai pemenang. Itu adalah kehendak Allah bagi kita. Kalau kita berkaca kepada pengalaman Yesus sendiri sebelum menerima mahkota, ia harus memakai mahkota duri yang menancap di kepalanya. Ia harus rela tangannya terpaku sebelum ia mengalahkan maut. Sebab itu saudara, pagi hari ini memulai minggu yang baru, mari kita sadari bahwa Yesus sudah mati, tetapi dia tidak tinggal mati. Dia bangkit dari kubur supaya kita memiliki kuasa untuk menjadi pemenang, memiliki kuasa untuk dapat menjadi sukses, memiliki kuasa untuk mengalahkan kemiskinan, memiliki kuasa untuk mengalahkan kegagalan, bahkan memiliki kuasa untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dan yakinilah saudara bahwa kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, maka apa yang kita dapatkan itu lebih baik dari apa yang kita hadapi sekarang. Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah bangkit,
hidup dan menang. Sebab itu kalau kita ada di dalam Dia, maka kita juga harus bangkit. Kita juga harus hidup dengan menjadi pemenang. Kiranya firman yang singkat ini dapat memberikan semangat, dapat memotivasi kita untuk terus berjalan dengan kepala tegak. Haleluya. Mari kita berdoa meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Sekalipun itu singkat Bapa, tapi biarlah firman ini dapat memotivasi setiap umat Tuhan yang mendengar. Kalau ada di antara kami mungkin yang tertunduk saat ini, tapi melalui firman yang sudah kami dengar, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, biarlah umat-Mu boleh ditegakkan kembali. Biarlah umat-Mu boleh berjalan menghadapi hari ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang mereka sembah bukan Allah yang menyebabkan kegagalan, tapi Allah yang memberikan hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan, asalkan kami terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang mengalami kesulitan Tuhan berikan jalan keluar, yang mengalami kekurangan secara ekonomi, dalam nama Yesus Tuhan cukupkan setiap keperluan mereka. Karena setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar, meteraikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus mengingatkan akan firman yang sudah kami dengar. Terpuji nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan kami sudah menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat menjalani hidup yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.